Jadi kita masukkan di sini semuanya, bebannya dan perletakannya. Jadi kita mendapatkan sini roll dan kemudian di sini sendi, sini 20 ton. Di sini adalah 1 ton per meter. Dengan jarak di sini kita mendapatkan jarak 5 sudah diberikan, dan ini juga 5 meter, dan di sini tadi 40 berapa, 2,5 ya, 42,5 ke atas, 42,5 ton, dan ini ke bawah 17,5 ton. Oke, dan kita akan melihat bagaimana gaya dalamnya. Karena di sini ada berbagai variasi gitu ya. Jadi oke, kita perhatikan di sini ini tidak ada perubahan di sini. Nah, tetapi ada perubahan dengan adanya perletakan di B gitu. Jadi ada perletakan di B sehingga akhirnya lebih baik kita melakukan potongan ya di sini 1. Saya ganti warna. Di sini potongan 1. Dan sementara di sini di sisi sebelah sini, sebelah kanannya, di situ tidak ada lonjakan. Ada sedikit di sini di ujung ya, sedikit di sini di ujung. Maka di sekitar itu akan saya potong menjadi potongan yang kedua. Ini potongan yang kedua, ini potongan yang pertama. Potongan 1-1 dan potongan 2-2. Nah, di sini kita tinjau. Kita akan meninjau potongan 1. Nah, potongan 1 ini lebih baik dilihat dari sisi kiri apa sisi kanan? Sisi kiri ya. Oh, Dari kiri. sisi kanannya terlalu complicated, jadi saya ambil gitu. Yang saya ambil sisi kiri potongan. Sisi kiri potongan. Kemudian saya gambarkan. Sini ada reaksi perletakan dan ada beban Q gitu. Dan X di sini yang saya gambarkan berlaku mulai dari A sampai B, di mana A ini adalah A, di mana B itu adalah B, dan itu adalah C,
maka ini adalah A saya. Sampai dengan 5 meter. Jadi saya punya gaya dalam yang ke sana menjadi 0 di potongan 1, tetapi di sini tidak 0. Saya punya D di potongan 1. Saya juga punya M di potongan 1. Dimana ini 0 karena tidak ada reaksi horizontal di situ. Dan saya mendapatkan ya sigma vertikal di potongan itu, di gambar itu sama dengan 0, maka saya mendapatkan D1, D1-nya itu ke bawah, ditambah, biar jelas ya, D1-nya negatif, P1-nya juga negatif, terus kemudian ada lagi negatif gitu ya, negatif. Di sini di tengah-tengah itu saya punya Qx ya, saya punya Qx, Q dikali X. Nah ini udah kelihatan kalau dia bakal jadi linear ya. Jadi saya mempunyai D1 sama dengan, saya ganti hitam aja lah biar jelas. Saya mempunyai D1 sama dengan, udah kelihatan ya kalau itu bakal jadi linear ya, sama dengan Q-nya 1, maka saya mendapatkan X ya ditambah 17,5. Demikian, ini adalah persamaan yang linear. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Permisi, Bu, mau tanya. Yes. Tanda linear itu maksudnya gimana ya? Kok tiba-tiba langsung... Mungkin kalau misalnya kita nggak tahu kalau itu beban merata, tanda linear gimana? Ini, X. Oh, Persamaan linear adalah persamaan yang selalu begitu, selalu begini, selalu garis lurus, ya kan? oh iya. Nah, tapi linear juga bisa konstan. Linear konstan itu yang begini, konstan gitu. Konstan gitu. Atau konstan nggak berubah-ubah. Nah, kalau yang ini linear kan? Gitu ya. Oh iya, Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Terus, lagi, siapa yang mau tanya kenapa linear? Udah jelas ya. Jadi kan di situ karena bebannya adalah beban yang merata. Jadi harus menghasilkan yang linear. Jadi udah kelihatan di situ dikalikan X. Dikalikan 1X ya, bukan X kuadrat tapi X pangkat 1. Nah, kemudian ini saya simpan. Saya simpan untuk saya jadikan pedoman menggambarkan gaya dalam. Jadi nanti tujuannya adalah untuk bisa menggambarkan gaya dalam. Sekarang saya pengen tahu gitu kan. Sekarang saya ingin tahu apakah ada kondisi di mana D1 itu sama dengan 0. Kita ingin tahu gitu kan. Karena D sama dengan 0 ini signifikan karena disitulah tempat momen menjadi maksimum. Sehingga kalau D1 sama dengan 0, nilai ini saya sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat berapakah X gitu. Nah, ini kan 17,5 dikurangi X dikurangi oke ya. Jadi kalau X-nya sama dengan di sini, kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0 ya. Kalau X-nya sama dengan 0, saya akan mendapatkan D1-nya adalah minus 17,5. Oke, cocok ya, sesuai dengan reaksi peletakan di A gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau X sama dengan 5 karena berlakunya itu kita lihat di sini berlakunya X 0 sampai 5, maka kalau ini dimasukkan sama dengan 5, maka D-nya juga negatif. Jadi kalau X sama dengan 0 dia negatif,
X sama dengan 5 dia negatif. Nampaknya dia tidak punya titik 0 gitu. Oke, kita cek apakah dia memang tidak punya titik 0 gitu. Jadi di sini kita dapatkan kalau dia sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan minus 17,5 meter. Mana ada, padahal X itu bekerjanya dari 0 sampai 5 meter. Berarti ini menunjukkan ya, menunjukkan apa ini di sini? Menunjukkan tidak ada nilai D yang menghasilkan angka 0 ya. Tidak ada X yang menghasilkan nilai D sama dengan 0. Berarti di sini saya tuliskan D selalu negatif. Selalu negatif. Kenapa? Kita lihat apabila X sama dengan 0, D-nya itu sama dengan VA, sama dengan minus 17,5 ton. Tetapi kalau X sama dengan 5, D-nya sama dengan 22,5 negatif. Negatif ton. Nah, jadi selalu ini selalu negatif. Nah, kemudian bagaimana dengan momen? Sigma momen di titik potongan 1 sama dengan 0 nih harusnya kuadratis ya. Kita buktikan apakah dia kuadratis. Nah, kita lihat di situ untuk di potongan 1 sama dengan 0, maka M1 sama dengan ya M1 minus M1 minus 17,5x gitu, minus 17,5x, dan ini tadi saya mempunyai Px gitu ya di tengah-tengah, Px, dan jaraknya adalah ini X bagi 2, ini jaraknya X bagi 2, saya kasih tanda biru ya, saya kasih tanda biru, ini adalah jaraknya di sejarak X bagi 2 ya. Oke, kemudian saya masukkan di situ, saya punya minus Px yang jaraknya adalah X per 2. Ini udah kelihatan ini kuadratis gitu ya. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Ini sama dengan 0. Saya mendapatkan M1 sifatnya kuadratis. Minus 17,5x. Nah, kalau yang ini linear tapi ditambahkan dengan minus ya, I-nya 1. Jadi X kuadrat per 2. Nah, ini kuadratis. Karena kita tidak melihat bahwa D itu akan 0, karena tidak ada D yang sama dengan 0, kira-kira di sini tidak akan ada titik optimum, tapi kita ingin berapa M yang paling besar ya. M yang paling besar baik negatif maupun positif. Oke. Kita masukkan di sini M1 sama dengan minus 17,5 X ya dikurangi X kuadrat per 2. Cek bener nggak? Minus 17,5 X dikurangi X kuadrat per 2. Jika X sama dengan 0, jika X sama dengan 0, harus 0 ya, karena di situ roll ya, maka saya mendapatkan M sama dengan 0. Perhatikan di sini penting sekali, jika X sama dengan 5, nah ini menarik ya, jika X sama dengan 5, padahal di situ adalah sendi, tetapi momennya tidak sama dengan 0, karena sendinya ada cantilever di sebelah kanan. Jadi saya mendapatkan 17,5 dikali 5, ditambahkan semakin negatif 25 bagi 2.
Saya mendapatkan angka 17,5 dikali 5, terus kemudian X kuadrat itu adalah 25 dibagi 2, saya mendapatkan angka min 100 apa di sini? Ton meter. Nah, di sini ya berarti tidak ada tidak ada titik di mana M-nya itu sampai optimum, tetapi ini akan dinyatakan sebagai momen yang maksimum. Akan dinyatakan sebagai momen yang maksimum, yaitu semakin X-nya semakin membesar, M-nya semakin negatif, yaitu ini adalah momen negatif, adalah 100 ton meter. Letaknya di titik, letaknya di X sama dengan 5, atau di titik mana, titik B ya. Oke, kita sudah mendapatkan itu. Nah, bagaimana dengan potongan yang kedua ya? Potongan yang kedua, potongan tinjau potongan kedua. Potongan yang kedua, kita lihat. Nah, gambarnya seperti ini, potongan kedua. Saya ambil dari sisi sebelah kanan aja ya. Males lihat yang sisi sebelah kiri, aduh ribet banget ya. Saya ngambil dari sisi sebelah kanan. Oke. Ada 20 ton di situ. Maka saya akan membuat ya gambarnya seperti ini. Ini ada 20 ton. Dan kita punya, perhatikan B-nya harus begitu ya, positif ya. Harus begitu positif. Jadi saya buat potongan B2 seperti itu ke atas. Dan kita juga punya momen yang menekan serat teratas, kita punya M2. Dan di sini kita punya juga X. Ini adalah X, jarak X, di mana X-nya bekerja bersama dengan 0 di C. Ini adalah titik C. X-nya itu mulai dari 0 sampai 5 sampai dengan di B gitu. Jadi ke sini terus itu adalah titik B. Oke, saya lanjutkan di papan sebelah kanan. Maka sigma vertikal di bagian potongan 2 itu sama dengan 0, seluruh sigma vertikal itu adalah 0, maka saya mendapatkan D2 itu adalah 20 ton. Besarnya D2 adalah 20 ton ya. Kemudian sigma momen D2 sama dengan 0, maka saya mendapatkan momen 2 ya berlawanan dengan minus 20x. Sampai sini cukup jelas atau ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya. Karena M2 ditambah 20 dikali X sama dengan 0. Oke ya? Oh, iya. Ya, jadi seperti itu. Dan ini untuk yang D2 ini udah ngerti ya? Ini ngerti ya, ini ya, dapatnya dari mana tahu ya? Sigma vertikal sama dengan 0 itu tahu ya? Oke? Aku mau tanya, Yes. untuk gambar gaya dalam yang awal itu apakah harus mengikuti aturan yang positif terlebih dahulu, Bu? Apa nggak boleh kita pakai pilih? Mana? Yang mana? Yang ini? Ya kan, dari semua gambar kemarin kan saya juga lihat video itu, gambar gaya dalam awalnya juga semuanya seperti itu, nanti
hasil akhirnya yang negatif gitu. Kalau seumpama kita pengen hasilnya nggak negatif, apakah boleh gambar gaya dalamnya itu dibuat berlawanan dulu? Jadi masih asumsi gitu. Yang penting tandanya konsisten. Oh iya. Jadi Tandanya harus tetap konsisten. Kalau negatif ya ditulis negatif, tapi ditaruh di atas gitu kan. iya. Jadi Terus berarti tetap boleh gambar awalnya itu kita nggak sesuai yang positif semua gitu. iya kayak gini kan, misalnya contohnya ini nih. Ini kan gambar awalnya juga, ya kan? Contohnya ini kan sebetulnya bagian dari gaya dalam juga, tapi di titik A kan? Geser di titik A ini kan geser di titik A. Geser di titik A tadinya kan ke atas tuh, ke atas. Oh, iya. Nah, sekarang berubah menjadi tanda ke bawah ya. Saya letakkan ke bawah. Saya nggak maksakan letakkan ke atas karena nanti di permisalan di tanda juga dia akan mengikuti ya, mengikuti apa panah yang kita gambarkan. Jadi kenapa saya bisa menghitung ini semua? Karena gambarnya saya keluarkan seperti ini. Jadi kalau ini semua misalnya kalian mengerjakan ada hasilnya, kemudian ada hitungannya, tetapi ininya nggak ada, ya sebelah kiri ini gambarnya nggak ada, salah ya, disalahkan karena tidak menunjukkan arah-arahnya, karena kita bekerja dengan vektor gitu. Saya lanjutkan ya. Sehingga M2 di sini saya mendapatkan M2 yang di sini sifatnya linear. Jadi sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di depan, karena gayanya adalah gaya yang point load ini. Dan D-nya ini adalah konstan. Yang ini point load menyebabkan D-nya konstan dan M-nya linear ya. Oke, di sini saya beri tanda biru-biru gitu. Saya beri tanda biru-biru. Oke, untuk menggambarkan berikutnya ini adalah, di sini ada belum saya masukkan X-nya ya. Jika X sama dengan 0, itu di titik B kan? Titik C. Titik C, X sama dengan 0, C. Titik C. Maka saya mendapatkan M2 harus 0 karena di situ tidak ada support, tidak ada jepit ya. Karena di situ adalah ujung bebas. Jika X sama dengan 5, harus 100 ya, harus 100 besarnya karena di sini angkanya adalah 100. Ya. Mana tadi? Oh iya, di bawah sini ya. Saya mempunyai tanda di sini, ini 100. Ya. Ada tandanya. Oke, jika X sama dengan 5, maka saya mendapatkan M2 adalah min 100 ton meter. Ini saya masukkan angkanya X sama dengan 5. Oke, saya gambarkan lagi. Berdasarkan bisa lurus gambarnya. Padahal masih pagi ya. Oke, saya mendapatkan ini. Gambarnya seperti itu. Ini ada 20 ton dengan jarak 5 dari titik B dan ada beban, yaitu beban merata 1 ton meter yang diberi sepanjang 5 meter dari A ke B. Saya mendapatkan 17,5 ton dan di sini adalah 42,5 ton.
Dan saya mempunyai, saya bikinkan garis bantu seperti itu, garis bantunya, dan saya kembalikan lagi. Saya tidak punya gaya normal kebetulan, tetapi saya punya D dan saya punya M, di mana D itu di potongan 1, cek potongan 1, 17,5 sampai min 22,5 ya. 17,5 dan min 22,5, keduanya negatif dan sifatnya linear. Jadi ada ke sini dan linear ya, linear. Di sini 17,5 ton negatif ya. Kemudian di sini besarnya adalah 22,5. Terus di sini ada dorongan sebesar mulai dari di sini 42,5 ton ini ya. Berarti ada 20 ton. Selisih di sini adalah 20 ton. Yang menyebabkan, saya gambarkan terus, menjadi konstan dan kembali lagi di sini saya punya 20 ton positif. Ini adalah gambarnya. Dan momennya 0 sebelah situ, sebelah potongan 1. Mana momennya ini ya, kuadratis ya, momennya kuadratis. Besarnya adalah di halaman berikut ini, kuadratis 0 sampai minus 100, dan di sini di titik C adalah 0, di titik D nya tengah-tengahnya adalah sama, minus 100, dan linear, tapi yang ini kuadratis, yang ini linear, ujung kiri 0, tengah-tengah 100, ujung kanan 0. Oke, kita gambarkan, sudah dihafalkan dan kita gambarkan. Begini gambarnya, ini negatif begitu, dan besarnya adalah 100 meter, dan ini linear, dan ini kuadratis. Jadi B maksimum besarnya adalah 22,5 ton di titik B. Bagaimana dengan momen maksimum? Momen maksimum besarnya adalah minus 100 ton. Sama juga. Di titik B juga. Oke, jadi seperti ini gambarnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau mau saya arsir, kalau di buku-buku mekanika teknik ada yang diarsir. Ya, jadi saya arsir biar terlihat kayak di buku-buku medtek ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Maaf, izin bertanya. Louder please, I cannot hear you. Halo Bu. Yes. Untuk potongan yang kedua itu X-nya kan bekerja dari 0 sampai 5 di titik
nolnya di C ya Bu ya. Mm-mm. Kalau Nolnya di titik C. kalau misalnya nolnya di titik B itu boleh Bu. Nolnya di titik B, kamu akan, saya gambarkan ya, biar jelas ya. Kan potongannya gini nih, kamu harus, oke, supaya tidak bingung. Saya bikin di